saya ini kok kebutuhannya kurang terus, kamu kerjanya apa, ditanya kan. Oh, ya udah kalau gitu kamu minta dipotong aja gaji sekian, udah dicobaan, udah diminta, oh masih kurang, suruh potong lagi, kata kan, datang lagi. Begitu dipotong 2 kali, loh kok jadi cukup. Karena dia kan agak susah dipahami ya. Ini boleh nanya kan, kalau ini kan, kalau ini sebenarnya ada kaitannya dan penting menurut saya. Jadi kalau menurut saya itu yang nggak bisa dipisahkan lah. Ini kalau pembinaan pekerja itu, pembinaan pegawai itu ya harusnya dari sisi seperti ini, tanpa mengabaikan spiritual. Kalau spiritual ya selain. Kalau menurut saya itu memang harus jadi kesatuan itu. Yeah. Nah, kenapa kesehatan mental ini menjadi penting kan? Itu ada beberapa pendapat para pakar psikolog ya, bahwa semua ilmu pengetahuan dan teknologi ini kan semakin meningkat, semakin tinggi, bahkan semuanya udah mau AI kan, bikin apa aja udah cepet ya, gitu. Tetapi tidak dengan kesehatan mentalnya gitu. Nah, terus kemudian di lagu Indonesia Raya itu juga disampaikan kan, itu bukan suatu yang kebetulan lah menurut saya. Para pendiri bangsa kita, bangunlah jiwanya dulu baru bangunlah badannya. Jadi jiwa atau mentalnya menjadi penting. Nah, kalau saya nggak salah juga dalam hadis itu ada di dalam tubuhnya ada sebuah sebuah organ lah ya, itu namanya kolbu itu. Kalau kolbunya bagus, segumpal daging itu akan bagus semua. Nah ini, mungkin Ustadz mohon penjelasannya untuk membangun kolbu. Maka kolbu itu juga sama dengan mental atau jiwa, dan ya itu sebenarnya penjabarannya seperti apa Pak? Gitu. Iya. Jadi benar bahwasanya Rasulullah menyebutkan bahwasanya di dalam tubuh manusia itu kan ada segumpal daging ya, yang diketahui namanya kolbu atau hati. Jika hati itu baik, maka organ tubuh yang lain juga akan baik. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan hati itu terbagi menjadi 3. Pertama, kolbun salim, hati yang baik; kolbun marid, hati yang sakit; dan kolbun mayit, hati yang mati. Nah, sebagaimana kita punya tanaman ya, kan kalau kita punya tanaman ya, di pot lah misalnya, satu pohon lah di pot, kita kan harus menjaganya kan, agar tetap sehat, bisa produktif, bisa berbunga, berbuah, dan mendapatkan hasil gitu kan. Nah, jangan sampai pohon yang kita miliki ini nggak pernah kita rawat, nggak pernah kita siram, ada hamanya, akhirnya sakit, ya, mengering, akhirnya mati gitu kan. Nah, hati tentunya lebih mahal daripada tanaman gitu kan. Nah, makanya kebutuhan hati itu harus kita berikan, kebutuhan rohani itu harus kita berikan, nutrisinya. Kayak misalnya nih, dalam setiap hari kadang orang lebih yang terpikirkan bagaimana jasmaninya sehat, bagaimana makan ya 3 kali sehari misalnya, olahraga, nutrisi macam-macam, itu dalam rangka menyehatkan jasmani kan. Nah, sementara rohaninya kadang diabaikan ya. Makanya sholat kita ya, yang muslim ini ya betul-betul ingin menyehatkan hati. Sholat bukan hanya sekedar gerakan atau bacaan saja. Kalau kita hayati kan sangat mendalam aja ya. Sebelum sholat kita harus toharoh ya, harus berwudu, atau yang berhadas besar harus mandi besar, mandi wajib. Nah, itu dalam rangka tadi mempersiapkan ibadah yang sangat penting itu, yaitu sholat. Kita berwudu, kita membersihkan, mensucikan organ tubuh kita. Nah, kemudian dimulai dengan niat dan sebagainya, sampai terjadilah salam gitu kan. Nah, itu ibadah yang luar biasa. Dan disitulah nanti akan kita mendapatkan ketenangan hati. Kembali ke hati tadi, akan jadi tenang. Misalnya gini Pak Haji ya, ini misalnya jam 5 sore ini, dan kita belum sholat asar. Kalau orang beriman, hatinya pasti akan resah, gelisah gitu kan. Di kendaraan juga, mana nih kita mau berhenti di mana nih sholat? Itu kalau hatinya masih bersih. Begitu dia sholat, maka akan ada ketenangan. Ya alhamdulillah, plong gitu ya, saya sudah sholat nih. Nah, itu kalau hatinya bersih. Kalau hatinya sakit, ya biasa-biasa saja. Besok juga bisa. Nanti juga ada waktu, akhirnya lewat tuh waktu sholat. Nah, itu kalau hati yang sakit. Nah, hati yang mati, dia nggak peduli lah gitu kan. Nah, ini berbahaya.
kalau hati kita sudah tidak kita pedulikan atau tidak respect dengan persoalan-persoalan seperti itu spiritual gitu kan. Dan itu adalah kebutuhan yang sangat urgent yang melebihi makanan. Kalau orang nggak makan, ya paling banter ya sakit perut gitu kan, pingsan gitu kan. Tapi kalau ini sampai ibadah yang spiritual ini diabaikan, ya bisa jadi nanti ya ada istilah mayat yang berjalan gitu kan, nggak produktif lagi. Nah itu berawal dari masalah ibadah. Nah tadi kan nyambung Pak Haji sudah mental bilang. Mental itu ya terkait kolbu itu tadi ya. Iya. Membangun mental ini. Kalau dia berangkat dari ibadah itu sudah ada kesadaran, maka insya Allah perbuatan yang lain juga akan positif, akan baik, produktif ya. Di tempat kerjaan dia bahagia. Ya. Bagaimana tidak? Berangkat dari rumah sudah membaca doa kan? Iya. Nah, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kemudian doa naik kendaraan. Ya. Kemudian misalnya dia nanti kalau pagi sholat duha. Ya, Masya Allah. Dan ini beberapa tempat saya lihat sedang praktekkan. Dan alhamdulillah bisa istiqomah beberapa orang. Ya. Dan di beberapa perusahaan juga memang ada siraman rohani ya, agar tadi tidak terjadi ketimpangan ya. Secara jasmaninya diperhatikan, rohaninya bengkalai, maka bisa seperti itu. Maka ya pemeriksaan dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk ya memperhatikan ya masalah-masalah yang mungkin kita anggap biasa saja. Nah, biasa saja kalau kita lakukan insya Allah akan menjadi baik. Tapi biasa ditinggalkan kan berarti fatal itu. Kesimpulannya ada korelasi atau hubungan antara produktivitas kerja dengan kualitas kolbu seseorang. Betul. Ya. Kalau hati kita baik, maka di tempat kerjaan itu tidak ada berkeluh kesah. Kan ada dua yang Rasulullah sebutkan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Dan itu tidak didapatkan kecuali oleh orang beriman saja, kata Rasulullah. Yaitu apa? Inna subatu sarra syakar fakana khairuhu. Kalau diberikan kenikmatan dia akan bersyukur. Dan itu adalah kebaikan baginya. Dan apabila diberikan oleh Allah itu musibah atau cobaan, dia akan bersabar. Dan itu adalah kebaikan. Jadi nggak ada waktu stresnya, nggak ada. Syukur, sabar. Jadi ketika gajian misalnya, alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah. Nah, dia ngerti pos-pos yang harus diberikan kan, yang untuk ini. Nah, kemudian ketika ada musibah, ada ujian, sakit, nah, dia bersabar, dia koreksi, ya, introspeksi kenapa seperti ini. Nah, itu seharusnya seorang mukmin itu mempraktekkan seperti itu. Nah, bukan malah kemudian kita melakukan hal-hal yang di luar dari SOP-nya dan akan terjadilah pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Kan sangat disayangkan. Betul. Nah ini tadi sebenarnya saya juga ketika melihat bagaimanakah konsep Rasulullah mendidik sahabat dan pekerjaannya kemudian bagaimanakah ketika penakluk Konstantinopel itu siapa namanya? Muhammad Al-Fatih memilih imam untuk sholat itu kan, cara milihnya itu kan bagaimanakah kalau kita lihat sebaik-baik pekerja, sebaik-baik generasi kan di situ. Ternyata itu ada, saya dengar ceramah Ustaz Budi Asari, ternyata di Amerika sendiri yang notabene itu negara barat itu malah ada suatu badan namanya untuk meneliti tidur seseorang kan. Dia meneliti qailullah itu kan, istirahat sebentar itu kan. Qailullah yang setengah jam itu. Ternyata ada hubungannya dengan produktivitas. Jadi bagi seseorang yang menerapkan tidur sebentar tadi sebelum zuhur mungkin setengah jam, itu produktivitasnya menjadi meningkat dan dilihat dengan keuntungan perusahaan itu gitu kan. Itu sudah terbukti, diteliti secara ini kan. Jadi karena memang menurut penelitian itu irama otak atau kebugaran otak untuk bekerja itu memang sudah mulai menurun itu loh. Kalau dipaksakan kerja juga hasilnya nggak maksimal, tapi ketika memang sudah jam segini pokoknya istirahat setengah jam itu begitu sudah bangun lagi pekerjaannya itu lebih, dan itu perusahaan itu lebih untung gitu kan. Jadi luar biasa gitu. Ya memang ketika kita mempraktekkan hidup ala Rasulullah itu baik semua, indah semuanya.
termasuk masalah tidur ya. Di dalam Islam kan diatur ya bagaimana sunnah sebelum tidur ya. Ternyata itu berakibat baik semuanya. Tadi sudah disebutkan Pak Haji ya. Nah, tidur yang dicontohkan Rasulullah kan ada 3 ya. Pertama adalah tidur setelah Isya. Oh, yang menyegerakan. Ya, menyegerakan tidur. Nah, kecuali memang ada tugas gitu kan. Iya. Ya, tapi pada umumnya segera tidur setelah Isya agar nanti bisa bangun sepertiga malam. Kemudian adalah tidur setelah beliau tahajud sebelum subuh. Ya. Jadi ada waktu sebentar. Nah, itu akan bugar lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah qailullah tadi sebelum duhur. Nah, qailullah itu sebenarnya sebelum duhur apa? Sebelum duhur. Sebelumnya tadi. Ya. Ada beberapa sekolah yang memang seperti itu sekarang juga. Nah, itu bisa dilihat di YouTube lah ya. Beberapa sekolah yang jadi menonaktifkan sebelum duhur. Harus ya. Harus ya. Dikondisikan lah. Dikondisikan. Dan ternyata tadi mengurangi atau bahkan menghilangkan ya hal-hal yang negatif ya dari stres ketika bekerja. Iya. Dan apabila kita meniatkan semua itu ibadah ya Pak Haji, maka insya Allah orang beriman tidak stres sebenarnya ya. Karena apa? Allah itu tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Allah akan membeli kan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli dari apa yang orang beriman itu upayakan, baik dari harta ataupun jiwanya, dan akan menukarkan dengan surga. Nah, kalau itu yang menjadi pondasi, maka ya bekerja apapun ya akan terasa nikmat. Ya, keringatnya akan berubah menjadi pahala kan gitu. Dan sebagainya. Insya Allah kalau kita mempelajari sirah ya sejarah Islam, maka yang ada adalah ya semangat terus. Berarti idealnya di setiap perusahaan atau di tempat-tempat pekerjaan itu harus diperhatikan membangun pekerjaannya dari sisi spiritual ya, dan ada mungkin pengajian rutin gitu. Ya, itu perlu dibangun seperti itu ya, agar kita diingatkan gitu kan, diingatkan bahwasanya kita ini kerja itu bukan hanya untuk duit saja loh, ini ibadah. Nah, kalau sudah berniat sudah ada landasannya seperti itu, maka ya nggak akan ada istilahnya bolos lah, korupsi. Wah, mau korupsi itu ngerti, ini Allah melihat ini. Bahayanya apa? Ngerti ini, wah ini bahaya nih kalau kita lanjutkan ini. Nah, jadi seperti itulah konsepnya dalam bekerja sebenarnya. Iya. Luar biasa kalau gitu. Jadi saya juga melihat itu. Bahkan saya juga ya menyadari lah bahwa itu ya nggak bisa dipisahkan. Menurut saya ya nonsen lah ya ketika kita ingin membangun mental seorang pekerja ya, untuk dia produktif, ketika dia tidak bisa memahami bagaimanakah amanah yang diberikan, ketika dia mengurangi jam kerja, efeknya apa, akan berakibat apa. Karena saya juga pernah mendengar ceramah itu, ternyata yang kalau nggak salah sih Imam Syafi'i itu ya. Imam Syafi'i pernah diaduin seseorang, saya ini kok kebutuhannya kurang terus, kamu kerjanya apa, ditanyaan. Ya udah kalau gitu kamu minta dipotong aja gaji sekian. Udah dicobaan, udah diminta, oh masih kurang, suruh potong lagi gitu kan, datang lagi. Begitu dipotong 2 kali, loh kok jadi cukup? Karena ini kan agak susah dipahami. Berarti apa korelasi antara sebenarnya itu dia nggak layak dengan gaji segitu kan, itu nggak berkah kan itu. Ya. Jadi ya kurang keberkahan. Itu. Karena orang beribadah itu yang kita carikan berkah ya. Barokah itu adalah ziyadatul khair kan, bertambahnya kebaikan. Dan terbukti kan orang yang berkelimangan harta tapi tidak berkah, mungkin karena dia korupsi, dia menipu, ya Allah gampang kok menghilangkan gitu kan, gampang untuk mencabut kenikmatan ya, apakah dengan sakit, apakah dengan kecurian dan sebagainya. Nah, makanya biasanya kita koreksi lah, jangan-jangan ada yang minimal syubhat, apalagi haram. Karena kita tidak rela tentunya memberikan suapan nasi, suapan makanan kepada anak cucu kita dengan hal-hal yang haram, karena dari haram itu akan ya tumbuh juga nanti dari daging dan darah yang haram. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Haji Anies Susanto tadi sudah menjelaskan panjang dan lebar ya tentang bahayanya kita bekerja tapi tidak sesuai dengan job desk-nya ya, bisa mengakibatkan kesalahan atau penyakit stres ya. Nah, jadi kita ingin nih dengar statement dari Pak Haji, bagaimana cara yang terbaik nih agar bekerja
enjoy, bahagia dan terhindar dari hal seperti itu. Terima kasih ya. Menurut saya tadi kita kombinasikan, jadi closing statementnya adalah bahwa terimalah takdir Allah. Takdir Allah itu terbaik. Ketika kita diamanahkan sebagai suatu pekerjaan, itu harus kita terima bahwa ini adalah takdir Allah yang terbaik, dan pasti ada jalan kebaikan di situ, keberkahan di situ, kebaikan buat anak dan istri kita. Sehingga ketika kita menyadari baik itu sebagai suatu amanah, itu adalah bagian dari kita mencari rezeki. Jadi kita akan menjadi bahagia lah pada saat bekerja, itu bahagia. Karena kalau kita tidak menyadari seperti itu, ya kita akan susah ya, kita akan menjadi stres pada saat berangkat kerja. Ketika kita tidak sesuai dengan tupoksi, kita menjadi stres. Ketika kita dicuekin atasan aja, kita jadi mutung gitu kan. Akhirnya kita akan menjadi stres. Tetapi ketika kita menyandarkan bahwa itu adalah bagian dari amanah yang Allah kasih kepada kita, kita menyadari bahwa pekerjaan kita adalah bagian dari ibadah, senantiasa kita akan bahagia dalam pekerjaan dan kita akan diberkahi Allah. Saya rasa itu. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan Haji Andi Susanto yang bahas tentang pentingnya kita menjaga kesehatan kejiwaan kita. Ketika kita bekerja, niatkan untuk ibadah kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita semuanya. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa, dan terima kasih juga pada Haji Susanto. Ya, kelahiran. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.